Malam itu, suamiku menurunkanku di kolong flyover Kuningan saat hujan badai. Lalu tancap gas seolah aku sampah. Ponselku mati, nafasku pecah dan suara langkah pria buta mendekat dengan satu kalimat yang menghantam. Ikut aku, kita punya masalah yang sama. Ayo kita balas. Siapa yang sebenarnya akan hancur besok pagi? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tulis di kolom komentar dari daerah mana kamu menonton cerita ini. Jangan lupa juga like dan subscribe ya. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Hujan Jakarta jatuh tanpa ampun, menebas aspal seperti ribuan jarum dingin. Di bawah flyover Kuningan menuju Mampang, lampu jalan redup seperti malu-malu menyala, lalu mati lagi. Deru kendaraan di atas kepala menjadi gema yang menindih dada. Setiap kali ban melindas genangan, cipratan air memantul ke dinding beton, menambah rasa sesak yang tak terlihat. Di dalam mobil yang melaju pelan, Sela Gantari duduk kaku di kursi penumpang. Kedua telapak tangannya menggenggam ujung tas, seolah tas itu satu-satunya benda yang bisa menahan dirinya agar tidak runtuh. Nafasnya pendek. Matanya memandang kaca, tetapi pikirannya tertancap pada angka dan kata-kata yang ia lihat siang tadi. Tagihan cicilan, notifikasi denda, pesan singkat dari pihak penagihan yang semakin kasar. Rangga Jatiwi di sana mengemudi dengan satu tangan. Tangan lainnya menepuk-nepuk setir, bukan karena gugup, melainkan karena kesal. Wajahnya tajam, seperti seseorang yang merasa dituduh padahal sedang menyembunyikan sesuatu. Sela mencoba membuka suara pelan, seperti orang yang berjalan di atas kaca. Ia menyebut tabungan yang hilang, ia menyebut cicilan yang menunggak. Ia menyebut janji Rangga Jati yang dulu berkata akan membuat rumah tangga mereka aman. Kata-kata itu belum selesai ketika Rangga Jati tertawa kecil. Tawa yang tidak hangat, tidak ramah, tawa yang terdengar seperti pintu dikunci dari luar. Rangga Jati menoleh sekilas. Tatapannya tidak lama, tetapi cukup untuk membuat Sela mengerti bahwa malam ini bukan tentang uang. Malam ini tentang kuasa. Rangga Jati mulai memilintir kenyataan seperti kain basah. Sela dianggap berlebihan, Sela dianggap tidak percaya suami, Sela dianggap mudah panik, Sela dianggap membesar-besarkan. Setiap kalimat Rangga Jati seperti racun yang disiram pelan-pelan, hingga Sela mulai meragukan pikirannya sendiri. Seakan-akan semua ini memang salah Sela. Seakan-akan tagihan itu muncul karena Sela terlalu banyak bertanya. Hujan semakin deras. Di depan, jalan menukik ke area bawah flyover. Deretan tiang beton berbaris seperti penjaga yang bisu. Tidak banyak orang berjalan di sana. Tidak ada alasan orang berjalan di sana. Rangga Jati menginjak rem tiba-tiba. Mobil berhenti. Sela terdorong ke depan. Sabuk pengaman menahan tubuhnya, tetapi tidak menahan rasa takut yang meledak di dada. Dalam hening sepersekian detik, suara hujan terdengar lebih jelas, dan suara kendaraan di atas kepala terdengar seperti ribuan langkah yang tidak peduli. Rangga Jati tidak segera bicara. Ia menatap lurus ke depan. Rahangnya mengeras, seolah ia sedang menghitung sesuatu, bukan menahan emosi. Lalu ia mengucapkan satu kalimat yang membuat udara di dalam mobil seperti membeku. Sela tidak perlu tahu apa-apa. Rangga Jati membuka kunci pintu. Bunyi klik terdengar kecil, namun menakutkan. Sela menoleh, baru menyadari bahwa ponselnya tinggal satu garis baterai. Ketika ia coba menyalakan data, layar berkedip lalu redup. Rangga Jati membuka pintunya sendiri, turun, berjalan memutar, lalu membuka pintu Sela. Hujan langsung menyergap Sela. Angin menampar wajah Sela. Bau knalpot bercampur tanah basah menyerang hidungnya. Sela mundur refleks, tetapi Rangga Jati sudah menarik pergelangan tangannya. Sela sempat melihat cincin nikah di jari Rangga Jati. Cincin itu tampak dingin seperti logam tanpa arti. Rangga Jati menurunkannya, bukan dengan dorongan kasar yang dramatis, melainkan dengan gerakan cepat dan pasti. Gerakan yang menunjukkan ini bukan tindakan spontan, ini keputusan yang sudah matang. Sela tergelincir, lututnya menyentuh aspal basah.
Rasa perih menyebar, tapi ia tidak sempat merasakan sepenuhnya. Matanya sudah menangkap pemandangan di sekeliling. Tiang-tiang beton, bayangan gelap, genangan yang memantulkan lampu lalu lintas jauh di sana. Ranggajati berdiri di samping pintu mobil, wajahnya setengah terkena cahaya dashboard. Sela mencoba bangkit. Ia mencoba berbicara. Ia mencoba memohon. Ranggajati mencondong ke depan sedikit, seolah ingin memastikan suaranya terdengar jelas di telinga Sela di tengah hujan yang membutakan. Kalau Sela bicara ke siapapun, Sela akan terlihat seperti istri gila. Kalimat itu tidak keras, tidak teriak, justru itu yang membuatnya mematikan. Kalimat itu dirancang untuk membunuh reputasi sebelum membunuh tubuh. Ranggajati menutup pintu. Mesin menyala. Lampu belakang merah bergetar di balik derasnya air, lalu menjauh. Sela sempat mengejar beberapa langkah, tetapi sepatu basahnya licin. Ia terpleset jatuh lagi, dan kali ini punggungnya menghentam beton rendah di pinggir jalan. Sela terengah. Nafasnya mengepul tipis dalam dingin. Ia memeluk dirinya sendiri. Ia menatap ke arah mobil yang semakin hilang. Di atas, kendaraan terus melaju. Jakarta tetap hidup. Seseolah seorang perempuan yang ditinggalkan di bawah flyover bukan sesuatu yang penting. Sela meraba tasnya. Dompet ada, kunci rumah ada, tetapi ponselnya mati total sebelum ia coba membuka kamera. Sebelum ia coba merekam, sebelum ia coba membuktikan apapun. Dalam sunyi yang bising, sebuah pikiran menyusup seperti ular. Ranggajati tidak ingin Sela berkirita. Ranggajati ingin Sela lenyap. Sela memaksa berdiri. Ia berjalan sempoyongan ke bahu jalan dekat underpass, mencari tempat yang sedikit lebih terang. Setiap langkah terasa seperti menembus air es. Setiap suara mesin seperti ancaman. Lalu, dari balik tirai hujan, sebuah mobil hitam melambat. Lampunya tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk membelah gelap. Mobil itu berhenti rapi, seolah supirnya sudah tahu di mana harus berhenti. Pintu depan terbuka. Seorang pria turun bawa payung besar. Gerakannya cepat, efisien, tanpa panik. Kemudian pintu belakang terbuka. Seorang pria lagi keluar. Usianya sekitar pertengahan 40 tahun. Jasnya rapi, sepatunya menginjak genangan tanpa ramu. Di tangan kirinya ada tongkat putih yang menyapu pelan ke depan. Ia buta. Namun langkahnya lurus, tanpa mencari-cari. Seolah gelap itu bukan lawannya. Pria itu berhenti tepat di hadapan Sela. Sela terpaku, tenggorokannya tercekak. Ia ingin mundur, tetapi kakinya seperti ditanam di aspal. Pria buta itu mengangkat wajah, seakan menatap langsung ke arah Sela, tepat ke pusat ketakutannya. Ia menyebut nama Sela dengan pelafalan yang tepat, seolah sudah menghafalnya sejak lama. Lalu ia berkata tenang, datar, dan membuat jantung Sela serasa jatuh. Pegang lengan saya. Malam ini Sela belum boleh mati. Di dalam mobil hitam itu, udara hangat menyergap Sela seperti selimut yang tiba-tiba ditarik dari langit. Suara hujan berubah menjadi bisikan jauh di luar kaca. Jemarinya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena otaknya belum menerima kenyataan bahwa ia baru saja diturunkan, ditinggal, dan sekarang duduk di belakang mobil mewah bersama orang asing yang buta. Pria buta itu duduk tegak. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja berhenti di tengah hujan demi menolong orang yang tidak ia kenal. Sopir bernama Bimantara mengemudi dengan halus, seolah setiap tikungan sudah dihitung. Bimantara tidak banyak berbicara. Ia hanya sesekali melirik ke spion, memastikan Sela tidak pingsan. Pria buta itu menyebutkan perintah pendek, nyaris seperti kebiasaan. Bimantara, selimut. Selimut tebal berpindah tangan. Sela menerimanya, membungkus tubuhnya, dan untuk pertama kalinya sejak di bawah flyover, ia bisa menarik nafas yang sedikit lebih dalam. Pria itu memperkenalkan diri tanpa basa-basi. Namanya Pradipta Arkana, ia dipanggil Dipa. Nama itu terdengar seperti nama yang biasa masuk ruang rapat, bukan ruang tragedi. Sela ingin bertanya banyak hal, tetapi mulutnya berat. Yang keluar hanya suara parau, berantakan. Kenapa Dipa tahu namanya? Dipa tidak menjawab langsung. Ia hanya menoleh sedikit, seolah mendengar getar ketakutan yang tidak diucapkan. Ini bukan pertengkaran, Sela.
Ini skenario. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada hujan. Sela memejamkan mata. Di balik kelokak mata, ia melihat lagi wajah Ranggajati, melihat lagi pintu mobil yang tertutup, melihat lagi lampu belakang yang pergi. Ia ingin membantah, ia ingin percaya bahwa Ranggajati hanya emosi, ia ingin percaya bahwa suaminya masih manusia. Tetapi cara Ranggajati menurunkannya terlalu rapi, terlalu cepat, terlalu pasti. Mobil memasuki Kemang melalui gang yang tenang. Hujan terdengar lebih sopan di sini, seperti mengetuk atap rumah kaya. Kamera pengawas menempel di beberapa sudut. Lampu sensor menyala otomatis ketika mobil melewati pagar. Rumah itu modern, dindingnya tinggi, halaman kecil tetapi tertata. Tidak ada kemewahan berlebihan, justru itulah yang membuatnya terasa mahal. Segalanya tampak terkendali, seperti pemiliknya tidak butuh membuktikan apapun. Di dalam, Sela disambut oleh aroma kayu bersih dan pendingin ruangan yang stabil. Tidak ada suara televisi, tidak ada musik, sunyi yang rapi. Seorang perempuan parubaya datang membawa handuk dan pakaian hangat. Ia tidak banyak bertanya, tatapannya tidak menghakimi, ia hanya menjalankan perintah seolah ini hal biasa. Sela dibawa ke kamar tamu. Kamar itu luas, lampunya lembut, sprei putihnya wangi. Di sudut ada meja kecil, dan di atas meja ada nampan berisi minuman hangat. Sela mandi, air hangat mengalir, meluruhkan kotoran, tetapi tidak meluruhkan rasa terhina. Saat ia berdiri di bawah pancuran, ia menggigit bibir agar tidak menangis keras. Bukan karena ia takut didengar, melainkan karena ia tidak ingin terdengar lemah, bahkan pada dinding. Setelah berganti pakaian, Sela duduk di tepi ranjang. Selimut menutupi pundaknya. Tetapi dingin yang sebenarnya bukan di kulit, dingin itu ada di ingatan. Ia menoleh ke jendela. Di luar hujan masih jatuh. Lampu-lampu Jakarta berpendar seperti kota ini sedang berpesta, sementara Sela baru saja dikeluarkan dari hidupnya sendiri. Tak lama, pintu diketuk pelan. Dipa masuk tanpa suara yang berlebihan. Ia berjalan dengan tongkatnya, tetapi langkahnya yakin, seolah ia hafal setiap jarak dan sudut. Ia tidak duduk terlalu dekat, tidak membuat Sela terpojok. Ia menjaga jarak yang tepat, jarak orang yang paham trauma. Dipa berkata bahwa Sela aman, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin, tidak ada yang bisa menyentuhnya malam ini. Sela menatap wajah Dipa, ia ingin mencari kebohongan, mencari motif. Tetapi yang ia temukan adalah ketegasan yang sunyi, ketegasan yang terasa lebih menakutkan daripada amarah. Dipa meletakkan sebuah benda di atas meja di depan Sela. Sebuah kartu akses lift berwarna emas. Di permukaannya ada ukiran huruf W, dan di gantungan kartu itu ada flash disk kecil yang menempel seperti ekor dari sebuah rahasia. Dipa tidak menyentuhnya lagi, ia membiarkan Sela mengambilnya sendiri, seolah ia ingin Sela memilih untuk membuka pintu itu dengan kehendaknya, bukan dipaksa. Sela meraih kartu itu perlahan. Logamnya dingin, ukiran W terasa kasar di ujung jarinya. Dipa berkata bahwa kartu itu ditemukan malam ini, di tempat yang seharusnya tidak mungkin. Dipa berkata bahwa benda itu adalah alasan ia berhenti di bawah flyover. Bukan kebetulan, bukan belas kasihan. Sela membuka flash disk itu pada laptop yang sudah disediakan di meja. Tangannya bergetar, tetapi ia tetap menekan tombol putar pada file audio yang hanya diberi nama satu kata. Rencana. Suara di dalam rekaman muncul pelan, lalu semakin jelas. Suara laki-laki yang Sela kenal karena ia tidur di sebelahnya selama bertahun-tahun. Suara Ranggajati. Ia tertawa kecil lalu menyebut angka, menyebut tanggal, menyebut kata asuransi, menyebut kata penerima manfaat, menyebut kata yang membuat darah Sela serasa berhenti mengalir. Nama Sela disebut bukan sebagai istri, tetapi sebagai objek. Seperti barang, seperti target. Rekaman itu berlanjut. Ada suara perempuan yang halus, menggoda, tetapi dingin di belakangnya. Perempuan itu memberi saran, menyusun alibi, menyebut lokasi, menyebut cara membuat orang percaya Sela menghilang karena depresi. Perempuan itu menyebut satu nama, Cempaka Lindu. Sela menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar, nafasnya patah-patah. Dunia yang ia kenal runtuh menjadi serpihan, jelas serpihan itu melayang dan menusuk dari segala arah. Dipa berdiri di seberang meja. Wajahnya tetap tenang, tetapi jahangnya menegang seperti ada luka lama yang terkelupas. Sela tidak sanggup berbicara.
Air mata jatuh tanpa suara. Dipa mengucapkan kalimat terakhir malam itu, kalimat yang menambah beban sekaligus memberi arah. Nama saya Pradipta Arkana Wibisana. Dan di ujung kata Wibisana, hujan di luar terdengar seperti berubah menjadi tepuk tangan yang jauh karena sesuatu yang lebih besar baru saja mulai. Malam di Kemang memantulkan hujan lewat kaca-kaca besar, seperti kota sedang mengintip dari kejauhan. Di dalam rumah itu, Sela Gantari duduk menunduk, masih memegang kartu emas berukir huruf W. Tangannya tidak lagi gemetar karena dingin, melainkan karena kenyataan yang baru saja masuk ke dalam tubuhnya seperti paku. Rekaman suara Rangga Jati masih terputar di kepalanya. Nada tertawa kecil itu, nada yang biasa ia dengar saat Rangga Jati bercanda di meja makan. Kini nada itu berubah menjadi sesuatu yang menjijikan, karena Sela tahu yang ditertawakan selama ini bukan lelucon, yang ditertawakan adalah dirinya. Pradipta Arkana berdiri di sisi lain ruangan. Wajahnya menghadap jendela, matanya kosong tapi ketenangannya seperti pisau. Bimantara menutup pintu pelan, lalu berdiri beberapa langkah di belakang Dipa. Sikapnya seperti prajurit, bukan sopir. Sela akhirnya bicara, suaranya serak, patah-patah. Ia tidak bertanya kenapa Dipa menolongnya. Ia bertanya kenapa Rangga Jati ingin ia menghilang. Dipa menarik napas panjang, seolah ia sudah menunggu kalimat itu, tapi tetap saja berat ketika akhirnya terdengar. Dipa berkata, Rangga Jati bukan sekedar panik karena utang. Rangga Jati sedang dikejar waktu, dan yang paling ia butuhkan adalah peristiwa yang bisa dijual sebagai musibah. Istri yang hilang di malam hujan, istri yang depresi karena masalah rumah tangga, istri yang tidak kuat menahan beban. Narasi itu mudah ditelan, terutama jika yang menyuapkannya adalah suami yang terlihat rapi di depan publik. Sela menatap lantai, jari-jarinya menggenggam selimut sampai knokelnya memutih. Ia ingin marah, tapi marahnya belum menemukan arah. Ia ingin menjerit, tapi rumah itu terlalu hening, terlalu aman, hingga jeritan terasa seperti tidak pantas. Dipa melanjutkan dengan suara rendah. Nama Wibisana bukan nama biasa. Itu nama keluarga yang dibangun dari bisnis, jaringan, dan wajah yang selalu tampak bersih. Namun di baliknya, ada satu aturan yang tidak pernah ditulis. Siapapun yang menghalangi arus uang, harus disingkirkan. Sela merasa jantungnya turun, karena ia baru menyadari dirinya bukan istri yang dibuang karena pertengkaran. Ia korban dari sistem keluarga. Dipa menyebut Nyai Ratmanggala. Nama itu membuat Sela merinding, meski ia belum pernah bertemu. Bukan karena nama itu terdengar menakutkan, melainkan karena Dipa menyebutnya seperti orang menyebut luka yang sudah lama bernanah. Nyai Ratmanggala adalah ibu yang selalu tahu cara membuat orang terlihat salah tanpa menyentuh mereka. Ia tidak membunuh dengan tangan, ia membunuh dengan opini. Dipa pernah menjadi anak yang diproyeksikan memimpin. Ia pernah berjalan di lobi gedung perkantoran Kuningan dengan langkah yakin. Orang-orang menunduk ketika ia lewat. Ia pernah punya masa depan yang tampak lurus. Sampai suatu malam di basement parkiran gedung keluarga ketika sebuah kendaraan meluncur tanpa kendali. Tidak ada teriakan dramatis, tidak ada ledakan. Hanya bunyi besi beradu dan tubuh yang terpental, lalu dunia menjadi gelap. Dipa selamat, namun penglihatannya tidak. Ia menyebut itu kecelakaan. Dunia menyebutnya takdir, tetapi Dipa menyebutnya rencana. Karena setelah ia buta, semuanya bergerak terlalu cepat. Terlalu rapi. Ada rapat-rapat mendadak, ada dokumen yang berubah, ada keputusan yang ditandatangani atas namanya saat ia masih dalam perawatan. Dan ketika ia sadar, ia sudah dipindahkan dari kursi utama menjadi bayangan. Bimantara adalah satu-satunya orang yang tidak pergi. Bimantara tidak pernah bilang ia setia. Ia menunjukkannya dengan cara yang sunyi dan konsisten. Ia menjadi mata Dipa, telinga Dipa, dan pintu yang menutup rapat ketika dunia mencoba masuk tanpa izin. Sela mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa pria buta ini tidak sedang menawarkan pertolongan. Ia sedang membangun panggung. Dipa berkata, Rangga Jati adalah bagian dari keluarga yang sama. Di darahnya, ada hak yang ia pikir bisa ia ambil sesuka hati. Dan Nyai Ratmanggala menyiapkan Rangga Jati sejak kecil untuk satu hal, merebut apapun yang bisa direbut. Sela ingin menyangkal, tetapi rekaman itu tidak bisa disangkal. Kartu emas itu tidak bisa disangkal. Huruf W itu seperti cap yang menempel di kulit. Dipa mencondong ke depan,
Suaranya menurun, lebih pelan. Sela bukan korban biasa. Sela adalah titik lemah Ranggajati. Karena apapun yang membuat Ranggajati terlihat bersih akan runtuh jika publik tahu ia merencanakan hilangnya sang istri. Sela menelan ludah. Ketakutannya berubah bentuk. Ia bukan lagi takut pada gelap di bawah flyover. Ia takut pada bayangan yang bisa menyamar jadi cahaya. Dipa berkata, ada dua cara menghadapi keluarga seperti ini. Lari dan berharap mereka bosan, atau berdiri dan membuat mereka menyerang diri sendiri. Sela memejamkan mata. Dalam gelap di balik kelopak, ia melihat dirinya di aspal memohon pada Ranggajati. Ia mendengar kalimat itu lagi. Istri gila. Ia membuka mata, menatap Dipa. Dipa berkata, mulai malam ini, Sela tidak boleh lagi terlihat sebagai perempuan yang hilang. Sela harus menjadi perempuan yang tak bisa disentuh narasi. Sela harus dilatih. Sela harus belajar bicara tanpa meminta izin. Sela harus belajar menatap tanpa merasa bersalah. Sela tidak langsung menjawab. Ia menghela napas, lalu mengangguk kecil, hampir tidak terlihat. Pada saat itulah, ponsel yang tergeletak di meja, ponsel baru yang tadi diberikan Bimantara untuk keamanan, tiba-tiba menyala. Ada pesan masuk tanpa nama kontak, hanya nomor yang tidak tersimpan. Isinya pendek, tajam, seperti gigi yang baru saja diasah. Aku tahu kamu masih hidup, Sela. Jangan bikin aku cari sendiri. Sela menatap layar itu, dan udara hangat di ruangan terasa seperti menghilang. Di tempat lain, Jakarta pagi berjalan seperti biasa. Lampu merah berganti hijau. Kafe-kafe membuka pintu. Orang-orang menyesap kopi sambil menatap layar. Tidak ada yang tahu. Seorang pria bernama Ranggajati Wibisana sedang menunggu kabar kematian. Dan kabar itu tidak datang. Ranggajati terbangun di apartemen Cempaka Lindu dengan kepala berat dan mulut pahit. Spray beraroma parfum mahal menempel di kulitnya. Ia menoleh, tidak melihat Cempaka. Ia hanya menemukan catatan kecil di meja, ditulis rapi. Sarapan sudah dipesan, jangan panik. Ranggajati mencengkram ponselnya. Ia menatap notifikasi, menunggu panggilan, menunggu berita, menunggu sesuatu yang membuktikan semua berjalan sesuai rencana. Tidak ada. Hanya pesan tagihan, hanya notifikasi penagihan utang, hanya peringatan jatuh tempo yang seperti ketukan pintu dari neraka. Ranggajati duduk, menatap kosong. Ia mengulang di kepalanya. Sela diturunkan. Hujan deras. Kolong flyover sepi. Ponsel Sela sudah ia pastikan lemah sejak sore, karena ia memaksa Sela menyalakan aplikasi sepanjang perjalanan. Semuanya harusnya selesai tanpa jejak. Namun dunia tidak memberi kabar. Ranggajati bangkit, mandi cepat, lalu memakai baju yang sengaja ia pilih kusut sedikit agar terlihat seperti suami yang begadang mencari istri. Ia menatap cermin, melatih wajah panik. Ia melatih mata merah. Ia melatih napas yang patah-patah. Bukan karena ia menyesal, tetapi karena ia paham di kota ini yang terlihat sedih adalah yang dipercaya. Ia pulang ke rumah kontrakan, membuka pintu dengan keras, memanggil nama Sela berulang kali, mengacak-acak ruangan, menjatuhkan sandal Sela ke lantai agar terlihat seperti ada kepanikan. Ia bahkan menumpahkan sedikit air dari botol, seperti simulasi bekas hujan yang terbawa masuk. Lalu ia menelpon Arumaira Kinasih, sahabat Sela. Ranggajati membuat suaranya berat, seperti hampir menangis. Ia mengaku bertengkar, ia mengaku emosi, ia mengaku bodoh, ia mengaku Sela turun sendiri, ia mengaku sudah mencari semalaman. Arumaira terdiam di seberang, lalu suaranya berubah tajam. Ia menyebut Ranggajati tidak bertanggung jawab. Ia menyebut Sela bukan orang yang kabur begitu saja. Ia menyebut akan menghubungi teman-teman lain. Ranggajati menutup telepon dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut pada Arumaira. Ia butuh proses hilang itu segera menjadi cerita publik sebelum Sela muncul dengan versi lain. Ia pergi ke kantor polisi. Di sana ia menunduk, ia menutupi wajah, ia mengatakan kata yang paling mudah mencairkan simpati. Khilaf. Ia meminta tim pencari. Ia memohon. Petugas mencatat, tetapi tatapan mereka tidak sepenuhnya percaya.
Karena rute Kuningan Mampang bukan tempat istri turun untuk menenangkan diri. Itu tempat orang dibuang. Ranggajati pulang dan menemukan Nyai Ratmanggala sudah duduk di ruang tamu, seperti patung yang memutuskan untuk hidup. Nyai Ratmanggala tidak bertanya dengan suara lembut. Ia menuntut dengan suara yang terdengar seperti doa, tetapi terasa seperti ancaman. Ranggajati berbohong. Ia mengatakan Sela mungkin lari. Ia mengatakan Sela sedang emosi. Ia mengaku Sela rapuh. Nyai Ratmanggala menatapnya lama. Tatapannya membuat Ranggajati merasa kecil, walau ia sudah dewasa. Karena di rumah itu, Nyai Ratmanggala adalah hukum, dan Ranggajati hanya alat. Nyai Ratmanggala berkata, "Jangan sampai Sela bicara. Jangan sampai Sela hidup cukup lama untuk bercerita." Kalimat itu tidak mengandung teriakan, tetapi mengandung instruksi. Sore harinya sebuah amplop datang lewat kurir khusus. Kertasnya tebal, elegan dengan tinta yang tidak luntur meski tersentuh air. Ranggajati membukanya dengan jari yang mulai dingin. Undangan gala amal dan peluncuran Arkana Group, Ballroom Hotel area SCBD. Di bawahnya ada nama yang membuat jantungnya seperti berhenti. Pradipta Arkana Wibisana. Ranggajati menatap huruf-huruf itu. Ia merasa seperti melihat hantu yang dulu ia pastikan sudah selesai. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat bahwa Dipa buta. Dipa seharusnya tidak bisa apa-apa. Namun amplop itu terlalu berani untuk dikirim jika hanya gertakan. Ranggajati mengangkat ponselnya. Ia menelpon Cempaka Lindu. Cempaka mengangkat cepat seolah menunggu panggilan itu. Suaranya biasanya manja, tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu yang bergetar di baliknya. Sesuatu yang membuat Ranggajati merasa posisi mereka terbalik. Cempaka berkata pelan, tetapi jelas. Ia baru saja melihat Sela. Bukan di pinggir jalan, bukan di kantor polisi, tetapi keluar butik dengan pakaian yang tidak akan mampu Ranggajati belikan selama hidupnya. Dan Sela tidak sendirian. Sela berjalan di samping pria yang memegang tongkat putih. Pria itu tidak menoleh, tetapi seluruh orang di sekitarnya menyingkir memberi jalan. Ranggajati tidak sempat bertanya lagi. Ponselnya terasa berat seperti batu, dan di saat yang sama layar ponselnya menyala. Pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Isinya hanya satu kalimat. "Datanglah ke Gala, bawa keberanianmu. Kamu akan butuh itu." Pagi di Kemang tidak terdengar seperti Jakarta pada umumnya. Tidak ada teriakan klakson yang memaksa telinga terjaga. Tidak ada pedagang lewat yang memanggil-manggil. Hanya suara air menetes dari daun dan dengung pelan pendingin ruangan yang stabil. Rumah itu seperti dibuat untuk menahan dunia di luar. Sela Gantari duduk di tepi ranjang, menatap ponsel baru yang layarnya masih menyala. Pesan dari nomor tak dikenal itu menempel di kepala seperti cap panas. "Aku tahu kamu masih hidup, Sela. Jangan bikin aku cari sendiri." Ia membaca ulang, berkali-kali. Seakan kata-kata itu akan berubah jika dipaksa cukup lama. Tapi hurufnya tetap sama. Ancaman yang tidak berteriak. Ancaman yang paling berbahaya. Di lantai bawah, Pradipta Arkana Wibisana sudah menunggu di ruang kerja. Ruangan itu tidak penuh pajangan. Rak buku rapih, meja kayu lebar. Satu lampu berdiri memancarkan cahaya keemasan, membuat suasana seperti ruang pengadilan yang tenang. Bimantara berdiri di dekat pintu, seperti biasa. Tidak mengganggu, tetapi siap bergerak kapanpun. Sela turun perlahan. Setiap langkahnya terasa seperti membawa dua beban sekaligus. Beban takut dan beban malu. Takut karena ia diburu, malu karena dulu ia pernah percaya, lalu dipermainkan begitu mudah. Dipa menyapa tanpa basa-basi. Suaranya datar, tetapi ada kehangatan kecil yang tidak dibuat-buat. Sela ditanya satu hal yang tidak terdengar seperti pertanyaan, melainkan pemeriksaan. "Sela masih ingin pulang?" Sela menggigit bibir. Pikirannya terbang ke rumah kontrakan, ke gelas-gelas yang dulu ia cuci, ke tikar kecil tempat ia sholat, ke sudut ruang tamu tempat ia menunggu Ranggajati pulang. Pulang terdengar indah, sampai Sela ingat
Pulang juga berarti kembali ke tempat orang mematikan dirinya pelan-pelan sambil tersenyum pada tetangga. Sela menggeleng. Dipa mengangguk kecil, seolah ia sudah tahu jawaban itu sebelum Sela mengucapkannya. Dipa berkata bahwa pesan itu bukan kejutan, pesan itu justru tanda. Tanda bahwa Ranggajati sudah mulai panik. Saat seorang pemangsa panik, ia menjadi ceroboh. Dan saat ia ceroboh, ia meninggalkan jejak. Sela menatap meja. Kartu akses emas itu masih di sana. Huruf W di permukaannya terlihat seperti luka yang dipoles agar tampak mewah. Dipa berkata, hari ini Sela tidak akan menangis di depan musuh. Tangis boleh datang, tapi harus datang di tempat yang aman. Di depan musuh, Sela harus membuat wajahnya tenang, karena ketakutan adalah umpan yang selalu dimakan orang seperti Ranggajati. Dipa memanggil seorang perempuan parubaya yang langkahnya tegas, rapi, seperti suara sepatu yang tidak pernah ragu. Namanya Kirana Madalika, pelatih etiket dan komunikasi. Matanya tajam, tetapi tidak merendahkan. Kirana melihat Sela dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata pelan, seolah membacakan putusan. Yang akan dibentuk bukan gaya, yang akan dibentuk adalah tulang punggung. Latihan dimulai tanpa upacara. Sela diminta berdiri lurus, bahu ditarik ke belakang, dagu diangkat sedikit, nafas ditahan sejenak, lalu dilepas pelan. Kirana mengoreksi nada suara Sela, menghapus kebiasaan meminta maaf di setiap kalimat, menghapus kata-kata yang membuat Sela terdengar ragu. Setiap kali Sela tergagap, Kirana tidak marah. Kirana hanya mengulang sampai tubuh Sela mulai paham bahwa ia tidak perlu menciut untuk dianggap sopan. Di sela latihan, Dipa duduk diam seolah ia tidak ikut campur. Namun telinganya menangkap segalanya. Saat Sela menjawab terlalu cepat karena cemas, Dipa berkata pelan, tenang, orang berkuasa tidak mengejar kalimat. Kalimat mengejar mereka. Sela menelan ludah. Ia mencoba lagi. Siang menjelang, Bimantara mengantar Sela ke sebuah kamar kecil yang ternyata ruang rias. Bukan ruang rias yang penuh glitter. Ruang rias yang sederhana, tapi semua isinya mahal dan fungsional. Busana tertutup dengan potongan tegas. Warna-warna yang tidak mencari perhatian, tapi sulit dilupakan. Hijab yang jatuh rapi, bukan untuk menutupi ketakutan, melainkan untuk menegaskan kendali. Sela menatap cermin. Ia masih Sela, tetapi ada sesuatu yang berubah. Bukan di wajah, di mata. Malamnya, Dipa memanggil Sela ke ruang kerja. Kali ini hanya mereka berdua. Bimantara berdiri jauh, memberi ruang namun tetap berjaga. Dipa meletakkan ponsel di atas meja. Dipa berkata bahwa dalam beberapa hari akan ada panggung besar. Gala amal dan peluncuran Arkana Group. Semua orang penting akan hadir. Termasuk Nyai Ratmandala, termasuk Ranggajati. Sela terasa sesak. Nama itu membuat darahnya kembali dingin. Dipa melanjutkan dengan tenang yang mengerikan. Sela tidak akan datang sebagai perempuan hilang. Sela akan datang sebagai pasangan Dipa, sebagai wajah yang tidak mereka bisa kendalikan lagi. Sela ingin berbicara tapi mulutnya kering. Sela ingin bertanya, bagaimana mungkin? Tapi Dipa mendahului. Mereka tidak perlu pernikahan yang sah untuk menciptakan badai. Mereka hanya perlu narasi yang lebih kuat dari kebohongan Ranggajati. Sela menatap meja. Ia melihat kartu emas itu lagi. Ia melihat flash disk kecil. Ia melihat semua bukti yang bisa menghancurkan seorang lelaki jika disajikan pada waktu yang tepat. Tiba-tiba ponsel Sela bergetar. Pesan baru masuk. Nomor tak dikenal yang sama. Kali ini bukan kalimat, melainkan foto. Foto kolong flyover Kuningan. Basah, gelap. Di ujung foto ada sosok perempuan yang menunduk. Sosok itu Sela. Dan di sudut foto ada bayangan sepatu pria berdiri dekat sekali. Ranggajati Wibisana menatap undangan gala itu sejak pagi. Kertas tebalnya seperti mengejek. Tinta elegannya seperti meludah ke wajahnya. Ia membalik undangan itu berkali-kali. Seolah menemukan celah untuk menyatakan semua ini hanya permainan orang iseng. Namun, nama itu tetap ada. Pradipta Arkana Wibisana. Nama yang seharusnya tidak kembali.
Di ruang tamu rumah kontrakan, Nyai Ratmanggala duduk dengan punggung tegak. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi suasana di sekelilingnya seperti dipaksa tunduk. Ranggajati berusaha bicara pelan. Ia berkata bahwa Dipa buta. Ia berkata Dipa tidak berbahaya. Ia berkata ini mungkin hanya kebetulan. Nyai Ratmanggala tidak tertawa. Nyai Ratmanggala tidak perlu. Nyai Ratmanggala hanya menoleh. Tatapannya menusuk, lalu berhenti di wajah Ranggajati seperti pisau ditempelkan pelan. Nyai Ratmanggala berkata bahwa kebetulan tidak pernah memakai nama keluarga mereka. Kebetulan tidak pernah mengirim undangan lewat kurir khusus. Kebetulan tidak pernah muncul saat mereka sedang rapuh. Ranggajati menelan ludah. Ia tahu ibunya benar, dan ia benci itu. Telepon Ranggajati berdering. Nomor dari penagih utang yang sudah berubah menjadi teror rutin. Ranggajati mengangkat dengan suara dibuat tegar. Namun di seberang, suara itu tidak peduli pada ketegaran. Waktu habis. Mereka menyebut angka. Mereka menyebut aset. Mereka menyebut kata yang membuat nafas Ranggajati tercabut dari paru-paru. Jika hari ini tidak ada pembayaran, besok akan ada kunjungan. Ranggajati menutup telepon, memijat pelipis. Keringat dingin muncul padahal udara pagi tidak panas. Ia menatap Nyai Ratmanggala, berharap ibunya memberi solusi. Nyai Ratmanggala memberi solusi, tetapi bukan yang ingin didengar Ranggajati. Nyai Ratmanggala berkata bahwa Sela harus diam. Kalau Sela muncul, bukan hanya rencana uang yang hancur, nama keluarga mereka juga hancur. Ranggajati ingin membantah, tetapi kata-kata itu terlalu masuk akal. Di waktu yang sama, Cempaka Lindu mengirim pesan. 1 lokasi, 1 jam, tanpa penjelasan. Ranggajati datang ke sebuah kafe sunyi di Kuningan. Cempaka sudah menunggu, berpakaian rapi, wajahnya tenang, seperti perempuan yang selalu tahu apa yang terjadi bahkan sebelum terjadi. Ranggajati langsung bertanya tentang Sela, tentang Dipa, tentang Gala. Cempaka menatapnya lama, lalu berkata bahwa yang paling berbahaya bukan Gala. Yang paling berbahaya adalah ketakutan Ranggajati sendiri. Karena ketakutan membuat orang menghancurkan jejak dengan cara yang paling bodoh. Ranggajati menggertakkan gigi. Ia meminta bantuan. Ia ingin Cempaka menutup semua, menghapus rekaman, menyingkirkan bukti. Cempaka tersenyum kecil. Cempaka berkata, malam ini Ranggajati harus datang ke Gala. Duduk manis, jangan reaktif, jangan meledak, jangan mengulang kebiasaan memaki lalu mengira semua akan kembali normal. Ranggajati curiga, tetapi ia terlalu terjepit untuk menolak. Malam turun. Di Kemang, Sela berdiri di depan cermin. Busana hitamnya sederhana, tapi tegas. Hijabnya jatuh rapi. Wajahnya tidak dipoles berlebihan, namun tatapannya berbeda. Seolah ia baru saja keluar dari reruntuhan, membawa bara di genggaman. Kirana Mandalika merapikan ujung lengan Sela, lalu berbisik pelan. Jangan minta izin untuk hadir. Bimantara membuka pintu mobil. Dipa sudah duduk di dalam. Jasnya rapi, tongkat putihnya di tangan. Dipa tidak bisa melihat Sela, tetapi Dipa berkata tepat saat Sela masuk. Langkah Sela terdengar lebih tenang. Sela terdiam. Ia tidak tahu bagaimana Dipa bisa tahu. Namun kalimat itu seperti tali yang mengikat tubuhnya agar tidak goyah. Mobil melaju ke kawasan SCBD. Lampu-lampu kota berkilauan. Gedung-gedung tinggi seperti dinding yang mengawasi. Jakarta tampak glamor dari jauh. Tetapi di baliknya ada pertarungan yang tidak akan muncul di berita kecuali ada yang jatuh sangat keras. Di depan ballroom hotel, karpet terbentang. Kamera berkilat. Orang-orang tersenyum untuk lensa. Mereka tidak tahu, malam ini ada 2 narasi yang akan bertabrakan. Narasi suami korban, narasi istri hilang. Narasi keluarga besar yang selalu menang. Ranggajati tiba lebih dulu. Ia memakai setelan terbaiknya, tetapi tangannya dingin. Ia melihat sekeliling, mencari wajah-wajah yang bisa mengancamnya. Ia melihat Nyai Ratmanggala datang beberapa menit kemudian. Langkahnya pelan, angkuh, seperti ratu yang tidak pernah kalah. Lalu pintu besar ballroom terbuka. Lampu di dalam menyembur hangat.
Musik lembut mengalun. Orang-orang menoleh. Di ambang pintu seorang pria buta berdiri, tenang, berwibawa. Dan di sampingnya seorang perempuan melangkah masuk dengan kepala tegak. Perempuan itu Sela. Rangga Jatuh membeku. Karena Sela tidak berjalan seperti korban. Sela berjalan seperti vonis yang baru saja dijatuhkan. Ballroom itu berkilau seperti kaca yang dipoles berkali-kali. Lampu gantung memantulkan cahaya ke gelas-gelas kristal, membuat setiap gerak tangan tampak lebih penting dari yang sebenarnya. Musik lembut mengalun, tapi di balik kelembutan itu ada sesuatu yang menegang. Bisikan-bisikan kecil bergerak lebih cepat daripada pelayan yang membawa nampan. Sela Gantari melangkah masuk di sisi Pradipta Arkana Wibisana. Ia tidak menunduk. Ia tidak bersembunyi di balik bahu siapapun. Langkahnya pelan, tetapi stabil. Seolah ia membawa luka, namun tidak membiarkan luka itu menyeretnya. Di kejauhan, Rangga Jati Wibisana berdiri seperti patung yang lupa cara bernafas. Pada detik pertama, ia tidak percaya. Pada detik kedua, ia merasa dipermalukan. Pada detik ketiga, ia mulai menghitung. Menghitung mata yang menoleh, menghitung bibir yang bergerak, menghitung jarak antara dirinya dan pintu keluar. Nyai Ratmanggala menatap Sela tanpa berkedip. Tatapan itu seperti kain halus yang menutup wajah seseorang sampai ia kehabisan udara. Nyai tidak menunjukkan marah, tidak menunjukkan kaget. Ia hanya memancarkan satu hal, kendali. Sela merasakan tatapan itu seperti sentuhan dingin di tengkuk. Namun, Kirana Mandalika telah mengajari satu teknik sederhana. Jangan melawan tatapan dengan kebencian, lawan dengan ketenangan. Sela menegakkan bahu sedikit lebih tinggi. Ia melanjutkan langkahnya. Bimantara berjalan setengah langkah di belakang Dipa. Di kanan kiri, petugas keamanan hotel memberi jarak hormat. Bukan karena bising, melainkan karena sudah ada instruksi rapi. Dipa bukan tamu. Dipa adalah pemilik malam ini. Seorang pembawa acara menyambut di depan panggung. Suaranya ceria dan terlalu aman. Ia memperkenalkan acara amal, lalu peluncuran Arkana Group. Tepuk tangan terdengar. Tetapi tepuk tangan itu berubah bentuk menjadi gelombang yang berbeda ketika nama keluarga Wibisana kembali diucapkan. Rangga Jati memaksa tersenyum. Ia mulai berjalan, mencoba mendekat seperti suami yang kehilangan istri dan akhirnya menemukan. Ia sudah menyiapkan wajah sedih. Ia sudah menyiapkan kalimat lembut. Ia bahkan sudah menyiapkan getar suara. Namun sebelum ia sampai, satu tangan keamanan menghalanginya. Bukan kasar, justru sopan. Seperti pintu kaca otomatis yang menolak membuka. Rangga Jati menahan emosi. Ia tidak boleh meledak di sini. Nyai Ratmanggala mengajari satu hal sejak kecil. Ledakan adalah pengakuan. Rangga Jati mengubah arah, mendekati Nyai. Ia berbisik cepat menyatakan semuanya jebakan. Nyai tidak merespon dengan panik. Ia hanya menatap panggung lalu menoleh ke Rangga Jati dan berbicara pelan. Malam ini jangan bikin malu. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tetapi itu cambuk. Di sisi lain ballroom, Arumaira Kinasih berdiri dengan mulut terkatup rapat. Sahabat Sela itu menatap, menelan emosi, lalu menahan air mata yang tiba-tiba naik. Ia ingin berlari memeluk, ia ingin menghantam Rangga Jati. Tetapi ia tahu, satu gerakan salah akan dipelintir. Ia memilih diam, untuk sementara. Dipa naik ke panggung, dengan tongkat putihnya, Bimantara memberi arah tanpa terlihat. Dipa berhenti tepat di tengah. Lampu sorot menyala, dan seisi ballroom mendadak hening seperti 100 orang menahan nafas bersama. Dipa berbicara tanpa mikrofon yang dipasang terlalu dekat. Suaranya tetap terdengar jelas, tenang, berat, seolah ruangan memang dibuat untuk mendengarnya. Ia bercerita tentang kehilangan, tentang cara seseorang bisa dirampas dari hidupnya sendiri, tentang bagaimana kehormatan sering dijadikan topeng untuk menutupi pengkhianatan. Tidak ada nama disebut, tetapi setiap kata terasa seperti pisau yang diasah pelan. Lalu Dipa mengangkat tangannya sedikit. Ia memperkenalkan Sela. Sela naik satu langkah ke depan panggung, tidak sepenuhnya naik, tidak pula bersembunyi di belakang. Posisi itu tepat, terlihat tapi tak bisa dijangkau. Lampu menyentuh wajahnya dan orang-orang baru sadar, ini bukan hanya istri yang ditemukan,
Ini perempuan yang kembali dengan bentuk berbeda. Ranggajati menahan diri. Ia menggenggam gelas terlalu keras sampai jemarinya memutih. Dipa melanjutkan. Ia mengatakan bahwa Arkana Group berdiri karena satu prinsip. Semua hal yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh oleh kebohongan itu sendiri. Ranggajati tahu, kalimat itu bukan retorika, itu ancaman resmi. Pembawa acara mencoba mengalihkan suasana dengan mengumumkan sesi lelang amal. Orang-orang bergerak namun tatapan tetap menempel pada Sela. Sejumlah sosialita berbisik menyebut nama Ranggajati. Beberapa pebisnis mengingat gosip lama tentang Dipa yang hilang dari lingkaran keluarga. Nyai Ratmanggala akhirnya melangkah maju. Ia mendekati area depan panggung dengan senyum tipis yang terukur. Ia ingin memegang narasi, ia ingin memegang ruangan, ia ingin memegang Sela lewat rasa bersalah. Nyai berbicara pada Sela dengan suara manis, seperti doa yang disiram maju. Sela, kamu ini anak baik. Ayo pulang, jangan bikin keluarga jadi bahan tontonan. Kalimat itu terdengar lembut, tetapi Sela memahami, itu bukan ajakan, itu penguncian. Sela menatap Nyai tanpa marah, tanpa takut. Ia menjawab pelan, jelas, dan tidak meminta izin. Sela tidak pernah meninggalkan keluarga. Sela ditinggalkan. Bisikan langsung meledak. Ruangan terasa bergeser seperti lantai ditarik beberapa sentimeter. Nyai Ratmanggala masih tersenyum, tetapi senyum itu retak tipis di ujungnya. Ranggajati menahan diri. Ia menggenggam gelas terlalu keras sampai jemarinya memutih. Dipa melanjutkan. Ia mengatakan bahwa Arkana Group berdiri karena satu prinsip. Semua hal yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh oleh kebohongan itu sendiri. Ranggajati tahu, kalimat itu bukan retorika. Itu ancaman resmi. Pembawa acara mencoba mengalihkan suasana dengan mengumumkan sesi lelang. Orang-orang bergerak namun tatapan tetap menempel pada Sela. Sejumlah sosialita berbisik menyebut nama Ranggajati. Beberapa pebisnis mengingat gosip lama tentang Dipa yang hilang dari lingkaran keluarga. Nyai Ratmanggala akhirnya melangkah maju. Ia mendekati area depan panggung dengan senyum tipis yang terukur. Ia ingin memegang narasi. Ia ingin memegang ruangan. Ia ingin memegang Sela lewat rasa bersalah. Nyai berbicara pada Sela dengan suara manis seperti doa yang disiram madu. Sela, kamu ini anak baik. Ayo pulang. Jangan bikin keluarga jadi bahan tontonan. Kalimat itu terdengar lembut, tetapi Sela memahami. Itu bukan ajakan, itu penguncian. Sela menatap Nyai tanpa marah, tanpa takut. Ia menjawab pelan, jelas, dan tidak meminta izin. Sela tidak pernah meninggalkan keluarga. Sela ditinggalkan. Bisikan langsung meledak. Ruangan terasa bergeser seperti lantai ditarik beberapa sentimeter. Nyai Ratmanggala masih tersenyum, tetapi senyum itu retak tipis di ujungnya. Ranggajati menahan diri. Ia menggenggam gelas terlalu keras sampai jemarinya memutih. Ranggajati menghela nafas tajam. Ia melangkah maju lagi, mencoba bicara, mencoba memotong. Tetapi sebelum mulutnya membuka, Dipa mengangkat tangan kecil ke arah keamanan. Bimantara mendekati ke Ranggajati, lalu berkata datar. Tuan Dipa mengundang Tuan Ranggajati ke ruang privat. Ranggajati membeku. Ia tidak ingin masuk, tetapi menolak di depan semua orang akan terlihat takut. Nyai Ratmanggala menatapnya tajam. Itu perintah tanpa suara. Ranggajati akhirnya berjalan melewati lorong hotel yang lebih sunyi. Pintu ruang privat terbuka. Lampu di dalam lebih redup. Bau kayu dan kopi mahal menyambut. Begitu pintu menutup di belakang mereka, Dipa berdiri menghadap arah suara langkah Ranggajati. Dipa meletakkan sesuatu di atas meja. Bunyi logam kecil terdengar. Kartu ekses emas. Dipa berkata pelan, seperti seseorang membaca tanggal di batu nisan. Kartu ini pernah ada di tanganmu, dan sekarang ada di tangan saya. Ranggajati menelan ludah. Nafasnya tercekat ketika Dipa melanjutkan. Ada satu rekaman lagi yang belum diputar malam ini. Rekaman yang bukan untuk ballroom. Rekaman yang bisa menghapus namamu dari peta. Ranggajati mencoba tersenyum, tetapi bibirnya gemetar. Di saat itu ponsel Ranggajati bergetar di sakunya. Pesan masuk dari Cempaka Lindu, singkat tanpa tanda baca. Jangan duduk terlalu dekat meja. 1 jam setelah pertemuan privat itu, Ranggajati keluar dari ruangan dengan wajah yang masih rapi. Tetapi mata yang berubah.
Ia berusaha berjalan normal melewati kerumunan, seolah ia baru berdiskusi bisnis. Namun di dalam kepalanya, semua kata Dipa berputar seperti sirine. Rekaman yang tidak diputar di ballroom, kartu akses emas, nama Sela yang disebut sebagai target. Ranggajati sadar, Dipa tidak sedang mengancam untuk gaya-gayaan. Dipa sedang mengunci jalur nafasnya pelan-pelan. Di sisi lain ballroom, Sela tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak tertawa, ia tidak memamerkan kemenangan. Ia hanya hadir. Kehadiran itu sendiri sudah menjadi pukulan. Arumayara akhirnya berhasil mendekat, menahan tangis, menggenggam tangan Sela sebentar, lalu lepas cepat. Sentuhan itu singkat, tetapi cukup untuk menegaskan satu hal. Sela tidak sendirian lagi. Nyai Ratmanggala bergerak seperti bayangan. Ia menahan orang-orang tertentu agar tetap di pihaknya. Ia tersenyum pada pebisnis, menepuk lengan sosialita, mengatur jalur gosip agar menguntungkan. Tetapi malam ini, Nyai merasakan sesuatu yang jarang. Ia tidak memegang pusat ruangan. Karena pusat ruangan kini milik Dipa. Selesai gala, Ranggajati masuk mobil dengan tangan yang dingin. Ia memanggil Cempaka Lindu berkali-kali, tidak diangkat. Ia mengirim pesan, memerintah, memohon, mengancam, tetap tidak dibalas. Mobil melaju ke rumah kontrakan. Nyai Ratmanggala sudah menunggu di sana. Tidak bertanya bagaimana jalannya acara. Nyai langsung memberi perintah. Hancurkan jejak malam ini. Ranggajati mengangguk seperti mesin. Ia ingin berkata bahwa Dipa punya rekaman. Ia ingin berkata bahwa semuanya berantakan. Tetapi di hadapan Nyai, ia selalu kembali menjadi anak kecil yang takut dimarahi. Ia memilih menyimpan ketakutan itu untuk dirinya sendiri. Saat Ranggajati masuk kamar, 3 amplop sudah menunggu di meja kecil dekat televisi. Tidak ada yang memasukkannya lewat pintu. Tidak ada tanda Pak Pos. Hanya ada 3 amplop putih dengan nama Ranggajati ditulis rapi. Amplop pertama berisi surat dari pihak penagih. Utangnya telah berpindah tangan. Kini pemilik piutangnya adalah Arkana Group. Bahasanya sopan, terlalu sopan untuk sebuah hukuman. Tenggat waktu dicantumkan, pagi besok. Amplop kedua berisi pemberitahuan dari bank. Akses rekening tertentu dibatasi karena ada investigasi transaksi tak wajar yang dilaporkan pihak berwenang. Tidak disebut siapa yang melapor, tetapi Ranggajati tahu. Amplop ketiga adalah yang paling singkat. Hanya 1 lembar kertas tanpa kop, tanpa stempel. Kalimatnya seperti senyum yang menusuk. Kalau kamu ingin menghapus bukti, kamu harus tahu dulu di mana bukti itu disimpan. Ranggajati melempar kertas itu ke lantai. Nafasnya memburu. Ia memanggil Nyai Ratmanggala, hampir berteriak. Nyai masuk dengan wajah dingin. Nyai membaca surat-surat itu sekali, lalu menatap Ranggajati lama. Untuk pertama kalinya, Nyai tidak menyembunyikan kekecewaannya. Nyai berkata, "Kamu lalai, kamu biarkan dia hidup." Kalimat itu lebih sakit daripada tamparan. Ranggajati menggeram lalu berjalan mondar-mandir seperti hewan di kandang sempit. Ia harus bergerak. Ia harus menghancurkan sesuatu. Kalau tidak, ia akan runtuh di tempat. Di tengah panik itu, ponselnya akhirnya berdering. Cempaka. Ranggajati mengangkat dengan cepat. Suaranya keras, nyaris pecah. Cempaka tidak meminta maaf. Cempaka hanya berkata tenang, seperti orang membacakan alamat. Gedung arsip lama, lantai privat, ruang server. Masih ada salinan kontrak, masih ada rekaman kamera pengawas. Kalau itu hilang, Dipa tidak punya senjata. Ranggajati menelan ludah. Ia tahu gedung itu. Gedung keluarga. Gedung yang dulu jadi milik Dipa sebelum kecelakaan. Di sana ada basement parkiran yang sunyi, lorong servis dan 1 lift khusus yang hanya bisa dibuka dengan kartu akses tertentu. Ranggajati memandang ke meja, ke arah kartu akses emas yang tadi sempat ia lihat di ruang privat Dipa. Kartu itu tidak ada di sakunya. Tetapi Ranggajati juga tahu satu hal. Dalam kekacauan ada celah. Saat gala bubar, ia sempat bersenggolan dengan Bimantara. Sekilas tangannya menyentuh gantungan kunci. Sekilas ia merasa sesuatu keras berpindah. Ranggajati merogoh saku jaketnya. Pelan. Di sana, kartu akses emas itu. Huruf W berkilat redup di bawah lampu kamar. Ranggajati nyaris tertawa. Nyaris. Karena pada detik berikutnya, ia sadar ini bisa jadi jebakan.
Namun, ia sudah tidak punya pilihan. Semua jalur lain tertutup. Utang menekan, Nyai menekan, Tikpah menekan, waktu menekan. Nyai Ratmanggala menatap kartu itu, lalu mengangguk sekali. Satu anggukan yang berarti, lakukan dan jangan gagal. Malam makin larut ketika Ranggajati tiba di gedung arsip lama kawasan Kuningan. Gedung itu tampak biasa dari luar, tetapi di dalamnya suara langkah bergema seperti pengakuan. Ia turun ke basement parkiran. Lampu neon berkedip, udara lebih dingin daripada seharusnya. Ranggajati berjalan cepat menahan rasa takut yang menjalar di tulang. Lorong menuju lift service tampak lebih panjang malam ini, seolah dindingnya ikut memperhatikan. Di depan pintu lift privat ada panel kecil. Ranggajati mengangkat kartu emas itu. Tangannya berkeringat. Ia menempel kartu itu. Satu bunyi klik terdengar. Pintu lift terbuka pelan. Ranggajati masuk, menekan tombol lantai yang tidak berlabel. Pintu menutup. Lift bergerak naik dengan suara mesin yang tua. Dan tiba-tiba lift berhenti mendadak. Lampu di dalamnya mati. Dan di kegelapan total itu, sebuah suara keluar dari pengeras kecil di atas kepalanya. Suara tenang, datar, dan sangat dikenal. Selamat datang di tempat jatuhnya orang-orang sombong. Gelap di dalam lift bukan gelap biasa. Itu gelap yang membuat seseorang mendengar detak jantungnya sendiri seperti palu. Ranggajati Wibisana berdiri kaku. Telapak tangannya menempel pada dinding logam yang dingin. Nafasnya terdengar terlalu keras, seakan lift itu ruang kecil yang memantulkan kepanikan. Lalu suara dari pengeras kecil mengisi kegelapan. Suara Pradipta Arkana Wibisana. Tenang, datar, seperti seseorang membaca waktu di jam dinding. Selamat datang di tempat jatuhnya orang-orang sombong. Ranggajati menelan ludah. Ia berusaha menertawakan situasi itu, pura-pura santai, pura-pura kebal. Namun tawa itu tidak keluar. Yang keluar hanya desis nafas yang patah. Ia memukul panel tombol. Tidak ada reaksi. Ia menekan tombol darurat. Lampu kecil menyala sebentar, lalu mati lagi, seperti sengaja mengejek. Suara Dipa terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. Jangan habiskan tenaga. Sensor gerak mendeteksi semua yang kamu lakukan. Ranggajati membeku. Sensor. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi, seolah bisa melihat perangkat yang mengintai. Keningnya basah. Ia baru sadar bahwa ia terjebak, bukan hanya oleh besi, tapi oleh sistem. Ia memaki pelan. Ia memegang kartu akses emas di sakunya, meraba ukiran huruf W, seperti ingin merobeknya. Di luar lift, dunia masih bergerak. Tetapi Ranggajati tidak tahu itu. Ia hanya merasakan satu hal. Ia sedang dipermainkan di tempat yang dulu ia anggap miliknya. Suara Dipa kembali. Kali ini seperti menahan sesuatu yang lebih tua dari amarah. Di gedung ini, aku pernah jatuh. Di basement ini, aku pernah kehilangan segalanya. Malam ini, kamu akan mengembalikan sebagian. Ranggajati menabrakkan punggungnya ke dinding lift, mencoba membuat bunyi keras berharap ada petugas yang mendengar. Namun, yang ia dengar malah bunyi kecil, seperti klik. Lampu darurat menyala. Bukan terang, hanya cukup untuk memperlihatkan wajah Ranggajati yang pucat dan mata yang menari-nari mencari jalan keluar. Di panel atas, sebuah kamera kecil menatap lurus. Lampu merahnya berkedip pelan. Ranggajati menatap kamera itu seperti menatap mata musuh. Ia tidak tahu harus tersenyum atau memohon. Ia memilih marah. Itu kebiasaan lamanya, menyerang sebelum diserang. Kamu pikir kamu menang karena bisa mengurung aku di lift. Dipa, kamu buta. Kamu tidak bisa lihat apapun. Hening beberapa detik. Lalu suara Dipa mengisi ruang itu lagi. Aku tidak perlu melihat untuk tahu kapan seorang pembohong mulai kehabisan udara. Ranggajati menggertakkan gigi. Ia mengangkat lengannya, menutupi wajahnya sebentar, menahan rasa mual yang naik. Ia mencoba berpikir. Ia bukan anak kecil. Ia sudah melakukan hal lebih buruk dari ini. Ia tidak boleh kalah oleh pintu lift. Ia merogoh saku jaket. Jarinya menyentuh benda keras. Pisau lipat kecil. Senjata yang ia bawa untuk menakuti orang,
atau untuk menakuti dirinya sendiri. Ranggajati membuka pisau itu pelan. Bunyi klik bilahnya terdengar nyaring di ruang sempit. Ia menatap kabel panel, berniat merusak apapun yang bisa dirusak. Namun, suara Dipa langsung menguji niatnya. Jika kamu merusak panel, pintu tidak akan terbuka sama sekali. Dan oksigen di ruang lift ini akan menjadi masalah pertama yang kamu sadari. Ranggajati berhenti. Pisau itu menggantung di udara. Ia menelan mudah, menurunkan bilahnya perlahan, seperti anak sekolah yang ketahuan curang. Ia mencoba strategi lain. Ia menekan tombol komunikasi lagi. Kali ini ada nada sambung. Ia hampir lega. Sampai suara yang menjawab bukan petugas gedung. Itu suara perempuan. Cempaka Lintu. Suaranya tidak lagi menggoda, tidak lagi manja. Suaranya dingin, jernih, dan membuat tulang belakang Ranggajati serasa ditarik keluar. Raga, jangan teriak, jangan merusak apapun. Ranggajati terpaku. Cempaka, kamu di mana? Kamu ngapain? Kamu yang kasih aku jalan. Kamu bilang ada salinan kontrak di ruang server. Cempaka menarik nafas, seolah menahan rasa muak. Aku memang kasih kamu jalan, karena aku butuh kamu datang sendiri. Tanpa pengawal, tanpa Nyai Ratmanggala, tanpa sandiwara. Ranggajati merasa dadanya runtuh sedikit. Ia menampar panel, bukan untuk merusak, hanya untuk melampiaskan. Tetapi tangan itu gemetar. Kamu kerja sama-sama dia. Cempaka menjawab pelan. Tenang, seperti membaca putusan. Aku kerja sama orang yang membayar kebenaran. Dan kamu, Raga, terlalu murah untuk membeli kesetiaan siapapun. Ranggajati menutup mata. Ia mengingat semua janji Cempaka, semua bisikan, semua rencana, semua tawa di apartemen. Semuanya terasa seperti film murahan yang akhirnya terpotong di adegan paling hina. Suara Dipa masuk lagi, menindih semuanya. Kamu datang untuk menghapus bukti, tapi kamu lupa. Bukti tidak selalu disimpan di ruang server. Kadang bukti disimpan di kepala orang yang kamu khianati. Ranggajati membuka mata. Keringat mengalir dari pelipisnya. Ia menatap kamera di atas, lalu menatap lantai, seolah bisa melihat jebakan di bawah. Pintu lift akhirnya terbuka setengah. Bukan ke lantai yang terang. Pintu itu membuka ke lorong servis yang lampunya remang-remang. Lantainya beton, dan di ujung lorong ada pintu besi besar. Ranggajati ragu. Ia ingin tetap di lift, tapi itu lebih buruk. Ia melangkah keluar, menggenggam pisau lipat di balik telapak tangan. Begitu kakinya menyentuh lantai lorong, pintu lift menutup sendiri di belakangnya. Klik. Ranggajati tersentak. Ia berbalik, menekan tombol panggil. Tidak ada. Lorong itu seperti mulut yang menelan. Ia berjalan cepat, nyaris berlari menuju pintu besi di ujung lorong. Ia menempelkan kartu akses emas. Pintu terbuka. Di dalamnya ruang luas, ruang arsip. Rak-rak tinggi, bunyi pendingin ruangan berdengung. Dan di sudut, kamera pengawas menghadap tepat ke tengah ruangan. Seperti mata ketiga yang tidak pernah berkedip. Ranggajati melangkah masuk. Ia mencari ruang server. Ia mencari kotak penyimpanan. Ia mencari apapun yang bisa ia bakar. Namun, ketika ia melewati rak kedua, lampu di atas tiba-tiba menyala lebih terang. Dan dari pengeras suara ruangan itu, suara Dipa terdengar sekali lagi. Sekarang, kita mulai permainan yang sebenarnya. Ruang arsip itu terlalu tenang untuk tempat orang berencana menghancurkan bukti. Ketika suasana terlalu tenang, itu berarti ada yang mengawasi. Ranggajati merasakan itu, seperti insting hewan yang mencium jebakan. Tetapi ia tetap maju, karena mundur tidak lagi punya arti. Ia menyusuri rak, matanya liar, nafasnya cepat. Ia menemukan pintu kecil bertuliskan ruang teknis. Ia mencoba gagang, terkunci. Ranggajati mengumpat, ia menendang pintu itu sekali. Bunyi dentumnya memantul ke seluruh ruangan, lalu hilang ditelan dengung pendingin. Tidak ada langkah petugas datang, tidak ada teriakan, tidak ada respon. Itu membuat Ranggajati semakin takut. Ia merogoh tas lempang kecilnya, jerigen bensin mini. Tidak besar, cukup untuk membuat kebakaran kecil yang terlihat sebagai korsleting. Itulah rencana yang diajarkan Nyai Ratmanggala
merusak tanpa terlihat merusak. Ranggajati membuka tutup jerigen. Bau bensin menusuk. Ia menuangkan ke lantai dekat panel listrik di sudut ruangan. Hati-hati, seperti ahli, walau tangannya gemetar. Lalu ia menyalakan pemantik. Api kecil muncul di ujung. Ranggajati tersenyum tipis. Senyum orang yang merasa masih punya kendali. Namun pada detik itu, sirene kecil berbunyi. Bukan sirene kebakaran besar, sirene lokal, tajam, seperti alarm sistem keamanan yang baru saja terbangun. Lampu merah di sudut ruangan menyala. Kamera pengawas bergerak, mengunci posisi Ranggajati. Ranggajati panik. Ia menjatuhkan pemantik, menginjaknya, mencoba memadamkan api sebelum membesar. Tetapi bensin sudah merambat tipis. Api menyambar cepat. Lalu, padam sendiri. Padam. Seolah lantai itu sudah diperlakukan dengan bahan tahan api. Seolah ruang itu memang disiapkan untuk menolak rencana bodohnya. Ranggajati menatap lantai, tidak percaya. Ia mundur 1 langkah, 2 langkah. Dan saat itulah pintu besi ruangan menutup sendiri dengan bunyi berat. Duk. Ranggajati berbalik. Ia berlari ke pintu, menarik gagang, tidak bergerak. Ia memukul, ia menendang, tidak ada hasil. Suara Dipa terdengar lagi, tidak lagi dari satu pengeras suara, melainkan dari beberapa titik, membuatnya terasa datang dari seluruh dinding. Kamu pikir semua orang akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali di tempat yang sama? Ranggajati menutup telinganya, bukan karena suara itu keras, tapi karena kata-katanya terasa seperti garam. Ia menoleh ke rak-rak arsip, lalu melihat sesuatu yang membuat lututnya melemas. Di antara rak, ada kursi. Di kursi itu, duduk seseorang. Bukan Dipa. Bukan karena Dipa tidak mungkin berada di sini sendiri, tetapi karena orang itu duduk dengan santai, menunggu seperti penjaga. Bimantara. Bimantara berdiri perlahan. Wajahnya datar, tangannya tidak memegang senjata, tetapi sikapnya membuat ruangan terasa lebih sempit. Ranggajati mengangkat pisau lipat. Matanya merah. Minggir. Bimantara tidak minggir. Ranggajati melangkah maju, bilah pisau mengarah ke depan. Ia berusaha terlihat berani, padahal langkahnya goyah. Dari pintu kecil ruang teknis di sudut berdengar bunyi kunci diputar. Pintu itu terbuka. 2 petugas keamanan masuk lebih dulu. Lalu, 1 sosok perempuan masuk di belakang mereka. Sela Gantari. Sela tidak membawa senjata. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap Ranggajati dengan mata yang tidak lagi meminta maaf. Ranggajati menelan ludah. Pisau di tangannya bergetar. Sela mengambil nafas pelan. Seperti yang diajarkan Kirana Mandalika, ketenangan adalah benteng. Sela akhirnya bicara. Suaranya datar, jelas, mengunci. Ranggajati menurunkan Sela di bawah flyover. Ranggajati merencanakan Sela hilang. Ranggajati mereka merencana itu dengan mulut sendiri. Ranggajati tersentak, matanya melebar. Rekaman. Sela memandang ke kamera pengawas di sudut, lalu kembali ke Ranggajati. Rekaman itu tidak hanya ada 1. Keringat Ranggajati menetes. Ia melirik pintu besi, terkunci. Ia melirik Bimantara, tak bergerak. Ia melirik petugas keamanan, 2 orang, lebih besar, lebih siap. Ranggajati menegang. Dalam satu kedipan, ia mengambil keputusan paling bodoh yang bisa dibuat orang terdesak. Ia berlari. Bukan ke pintu besi. Ia berlari ke arah Sela, berharap bisa menjadikan Sela tameng, atau setidaknya membuat kekacauan. Bimantara bergerak seperti bayangan. Salah satu petugas menangkap lengan Ranggajati. Petugas lain menahan bahunya. Pisau itu jatuh, berputar di lantai lalu berhenti tepat di bawah kamera pengawas. Ranggajati mengamuk. Ia berteriak. Ia memaki. Ia memanggil nama Nyai Ratmanggala. Ia memanggil nama Cempaka. Ia memanggil siapapun yang biasanya menyelamatkannya. Tidak ada yang datang. Sela berdiri diam, melihat Ranggajati ditahan. Nafasnya masih stabil, meski tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Suara langkah lain terdengar dari luar.
Pintu ruang teknis terbuka lagi. Beberapa petugas berseragam masuk lebih resmi, lebih berat. Borgol berbunyi, besi bertemu kulit. Klik. Borgol mengunci pergelangan Ranggajati. Ranggajati menoleh liar, mencari satu wajah yang bisa ia taklukkan dengan tatapan. Namun yang ia temukan hanya Sela, berdiri seperti garis akhir yang tidak bisa ia lewati. Di atas mereka, kamera pengawas tetap menyala. Dan dari pengeras suara terakhir, suara Dipa terdengar paling pelan, paling dingin. Sekarang, kamu akan hidup dengan kegelapan yang kamu buat sendiri.